Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Iya. Malam Pak. Ini yang puasa sudah berbuka belum? Sudah Pak. Sudah ya. Oh ya. Karyanto kayaknya lagi minum teh nih. Oke, kita lanjut materinya ya. Iya Pak. Oke, kita nyambung materi kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang dubbing, nah ini persamaan dengan dubbing yang nggak mungkin sekilas kemarin sudah kita bahas ya. Ini kita membahas tentang voice over, ya. Konsepnya hampir sama kayak dubbing, sama-sama mengisi suara, tapi yang membedakan kalau dubbing itu lebih spesifik. Kita harus mempelajari karakter aktor atau artis yang ingin kita dubbing suaranya, ya enggak. Terus juga kita harus mengikuti mimik gerakan mulutnya, itu harus kita perhatikan, jangan sampai berlebihan ya. Nah, tapi kalau voice over dia kita nggak harus memperhatikan kayak karakter, terus juga mimik, ya enggak. Karena di sini kita mempunyai yang voice over, dia memiliki karakter tersendiri, ya. Jadi dia tergantung nanti suasananya atau konten yang ingin dibuat. Misalnya dia mau buat iklan, ya enggak. Iklan itu diperuntukkan untuk apa? Untuk anak-anak atau orang dewasa atau semua umur, ya enggak. Itu kan intonasinya atau nada suara itu agak berbeda ya. Ataukah Anda mengisi kayak komponen profile perusahaan ya, itu mungkin kalau komponen profile biasanya formal ya enggak, berarti intonasi kita kayak berwibawa untuk mengisinya supaya memberi kesan image perusahaan tersebut. Nah, tapi ketika Anda membuat tadi sebuah iklan, konsep iklan diperuntukkan anak-anak remaja, ya enggak, mungkin generasi Anda, itu mungkin bahasa yang digunakan mungkin bahasa-bahasa Anda, mungkin bahasa-bahasa gaul, ya enggak, yang mudah dicerna oleh kalangan, ya, seperti kalangan anak generasi Anda ya, atau disebut generasi milenial, ya enggak. Nah itu, jadi kontennya kita hanya cukup menyesuaikan aja. Kita ini konten yang ingin kita isi suara ini untuk siapa, ya. Terus ini jenisnya apa, itu aja. Jadi kalau karakter suaranya kita sesuaikan aja. Untuk nadanya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di sini ada contoh iklan radio ya. Mungkin ya Anda nggak asing ya, mungkin sudah pernah mencoba produk ini. Ma, aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan Energen aja ya. Kenapa harus Energen? Karena Energen adalah pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Wah, enak. Dihabiskan ya. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi. Minum makanan bergizi. Nah, ini produk iklan radio. Ma. Nah, selanjutnya sini ada iklan televisi. Iklan televisi ini juga mungkin nggak asing juga. Anda pernah menyaksikan iklan ini. Ini untuk iklan. Anda memperhatikan voice over-nya ya. Ya. Baru, Spicy Smoke Chicken dari KFC. Sensasi pedas dan aroma asap yang menggoda bikin lupa segalanya. Nikmati Spicy Smoke Chicken, KFC jagonya ayam. Oke, yang kita perhatikan konten voice over-nya ya. Nah, itu jadi dia menyesuaikan dengan tema iklannya. Oke, selanjutnya sini ada, nah ini komponen profile.
Anda perhatikan juga cara voice over-nya. Saat ini, semua bergerak cepat, melesat. Menjadi yang terdepan adalah tuntutan. Kami hadir untuk menjawab tantangan dunia melalui produk, teknologi, dan komitmen. Sejak berdiri pada tahun 2013, kami telah hadir mewarnai industri pelumas dalam negeri dengan mengusung visi menjadi perusahaan pelumas kelas dunia. Visi ini mendorong kami untuk memberikan yang terbaik. Kami memiliki pabrik pelumas terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, yaitu Production Unit Jakarta, serta 3 lokasi lainnya, Cilacap, Gresik, dan Thailand. Teknologi terkini yang kami gunakan mampu melahirkan produk berkualitas dunia. Untuk memastikan adanya pasokan pelumas ke seluruh konsumen, kami mengoperasikan 3 unit gudang Nusantara dan 24 depot supply point serta on channel yang tersebar di lebih dari 6.000 lokasi. Dan untuk menjawab kebutuhan pasar dalam negeri, kami memiliki sales region yang menangani pemasaran dan distribusi pelumas di seluruh Indonesia dan tersebar di 7 wilayah. PT Pertamina Lubricants telah mendapatkan pengakuan internasional yang membawa nama Indonesia ke kancah dunia dengan memasarkan produk pelumas Pertamina di berbagai negara. Salah satunya dibuktikan dengan menjadi technical partner automobili Lamborghini. Kami yakin produk berkualitas tercipta dari proses pengujian yang ketat. Kami merupakan satu-satunya produsen pelumas di Indonesia yang memiliki laboratorium pengujian produk di setiap unit produksi yang sudah berstandar internasional. Sebagai bentuk layanan kepada konsumen, kami juga memiliki oil cleaning sebagai laboratorium pengujian pelumas khususnya konsumen industri. Dalam setiap kegiatan operasi, kami memberikan prioritas tertinggi terhadap aspek lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, guna menciptakan kondisi kerja aman dan sehat bagi setiap pekerja. Pertamina Lubricants turut hadir menggerakkan dan memajukan generasi penerus bangsa. Itu yang tadi contoh company profile ya. Nah, jadi intonasinya dia kalau company profile karena formal ya enggak. Dia jadi dibawakan secara formal juga ya, agak voice over-nya lebih berwibawa ya untuk membawakannya. Nah, sini ada contoh voice over untuk yang liputan berita ya. Ini yang mungkin yang lagi yang kita rasakan sekarang ya enggak. Virus corona ya. Sembari berkaca-kaca, Dewi Hartati mengisahkan kondisinya. Ibu 2 anak ini adalah satu dari ratusan ribu pekerja informal yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi corona. Sebulan sudah ia menganggur, hanya bertahan dengan sisa gaji yang tak seberapa. Saya juga bingung mau cerita gimana, soalnya kan itu cuma ada sisa gaji saya aja, itu dibuat makan sehari-hari bapak saya sama anak saya juga. Terus ya untungnya ada bantuan kayak ngasih sembako gitu, ya bisa buat nutupin makan gitu. Sebagai tulang punggung keluarga, Dewi harus memenuhi kebutuhan kedua anaknya dan ayahnya yang tengah sakit. Tanggung jawabnya semakin berat karena ia tak memiliki simpanan dan sulit mencari pekerjaan alternatif. Kini, Dewi hanya bergantung pada janji insentif pemerintah melalui skema Kartu Prakerja. Ya, saya ikut program prakerja itu, saya baca-baca, terus saya ikut. Awalnya saya gagal, tapi saya nyoba terus kan. Terus akhirnya bisa saya ikut pelatihan, terus alhamdulillahnya saya udah dapat sertifikat, tinggal nunggu insentifnya keluar aja. Tapi nunggunya sih paling katanya sih saya baca seminggu sih 7 hari. Berbagai skema dilakukan pemerintah untuk mencegah meluasnya PHK.
Stimulus ekonomi bagi perusahaan hingga insentif melalui kartu prakerja pun digadang-gadang mampu meringankan mereka yang terdampak PHK. Berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK. Beragam jurus menekan gelombang PHK ini tampaknya tak berjalan mulus. Angka pekerja atau buruh yang di PHK masih terus bertambah. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 menyebut lebih dari 2 juta pekerja dari 116.000 perusahaan dirumahkan dan di PHK selama pandemi corona. Pekerja di sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi kelompok yang paling terdampak. Miladia Rahma, Kurnia Yuniarwan, Jakarta. Itu contoh-contoh face over ya. Nah, jadi ketika face over diterapkan di iklan radio, iklan televisi, ya enggak, terus dia untuk komponen profile ya, dan untuk liputan berita. Nah, jadi konsepnya sama kayak dubbing ya enggak, sama-sama untuk mengisi suara ya, tapi konten yang digunakan itu agak berbeda. Dan durasinya pun face over itu lebih singkat dibandingkan untuk dubbing ya. Kalau dubbing itu durasi waktunya lebih panjang tergantung filmnya ya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Pak, tanya Pak. Hukumnya itu kayak ini Pak, cuma kayak apa? Pembawa acara gitu Pak, dia menyebutin gini kan? Kurang lebih gitu Pak ya? Dia ini istilahnya itu kayak backsound dia tuh ya. Kita anggap hampir sama kayak backsound ya. Dia pengisi suara ya. Nah, dia mengisi suara tergantung konten yang contohnya kayak iklan yang tadi iklan KFC ya enggak ya, dia menjelaskan tentang iklan tersebut ya. Terus juga kalau yang komponen profil dia menjelaskan tentang perusahaan tapi bukan berbentuk teks, dia berbentuk voice atau berbentuk kata-kata ya enggak. Nah, biasanya kalau Anda menampilkan iklan yang berbentuk yang berbentuk tulisan ya enggak, Anda sudah membuat video ya, terus Anda mau ngasih tulisan yang panjang ya enggak, jadi tingkat konsentrasi orang itu akan terpecah. Apakah dia ingin memperhatikan konten videonya atau dia ingin memperhatikan tulisannya. Nah, makanya kita memerlukan sebuah face over. Jadi face over itu sebenarnya untuk membuat konsentrasi orang lebih terfokus melihat gambar yang ingin ditampilkan. Tidak, memang ada teks, ya enggak. Teks itu enggak panjang, menampilkan teks enggak panjang, mungkin beberapa kata aja, ya enggak, untuk mempertegas aja. Jadi supaya audiens itu lebih konsen untuk menyaksikan video tersebut atau video yang ingin ditayangkan. Oke, ada lagi yang tanyakan? Arianto? Enggak Pak, cukup Pak kayaknya. Cukup. Berarti kayak pembantu Pak, kayak pendukung gitu Pak ya? Iya, pendukung. Untuk memperjelas aja. Tapi kalau di iklan radio face over ya mutlak ya enggak, karena dia nggak ada gambar ya, hanya mengandalkan audio aja. Itu kalau iklan radio, contoh kayak yang saya tampilkan yang pertama kali tadi ya enggak, contoh iklan radio. Jadi dia kekuatannya di audio tersebut ya.
kekuatannya berada di audio tersebut kalau misalkan radio, karena kita nggak bisa melihat. Itu daya tariknya buat sebagus mungkin di audio tersebut. Oke, ada lagi yang tanya kan? Pak, mau nanya Pak. Terus ya? Yang prolog, kalau misalnya ada prolog di film gitu Pak, termasuk voice over nggak Pak? Prolognya kayak mana? Itu Pak, kayak dia tuh sebelum masuk ke adegannya kan Pak, kadang ada beberapa film yang dia tuh kayak membuat penjelasan dulu Pak sebelum ada adegan antara tokoh gitu Pak. Iya, termasuk atau yang biasanya tuh di bagian-bagian awal gitu Pak. Masuk voice over juga Pak. Iya, termasuk voice over. Voice over ini hampir sama kayak dubbing ya. Yang membedakan kalau dubbing itu kan mengikuti gerakan mimik mulut ya enggak. Tapi kalau voice over ini suara itu di belakang. Isa itu nggak menampilkan, nggak melihat nggak mengikuti gerakan mimik suara. Jadi ketika ada penjelasan atau film atau apapun yang berbentuknya ya, yang dia ada audio ya enggak, itu termasuk voice over. Dia tidak mengikuti gerakan mimik ya, tapi kalau dia mengikuti gerakan mimik itu termasuk dubbing. Itu aja bedanya. Jadi ketika Anda melihat konten apapun, kalau dia mengikuti gerakan mimik mulut itu termasuk dubbing. Tapi kalau dia tidak mengikuti gerakan mimik mulut ya, atau itu bisa termasuk voice over. Istilah itu dianggap kayak backsound lah ya, dia nggak mengikuti gerakan mimik mulut, atau dia memberikan penjelasan atau apa ya, dan lain sebagainya. Oke, yang lain? Atau Pak, ya? Saya mau nanya, kalau ya, video itu kan beda-beda Pak, intonasi pembawaannya itu Pak. Itu ada ini nggak, apa tuh efek-efek khusus gitu? Nah, kalau voice over ini mengandalkan karakter yang voice overnya, ya enggak? Nah, contohnya kayak mungkin Anda melihat infotainment silat ya kalau di RCTI kalau nggak salah ya, pernah ya. Nah, ada kan kayak dia mempunyai ciri khas voice overnya ya, ketika dia mau menyampaikan beritanya, dia memiliki karakter tersendiri. Emang dia nggak mengikuti karakter orang atau apa, dia menggunakan karakter tersendiri, punya ciri khas. Nah, tapi kalau ketika kita voice over kita untuk acara formal ya berarti kita mau nggak mau ya duduk kita berkomunikasi secara formal. Nah, tapi ketika kita untuk kalangan remaja yang kayak saya sebutkan tadi, jadi kita gaya bahasanya harus Anda sesuaikan juga ya, gaya bahasa dengan generasi Anda. Kayak mana sih gaya bahasanya, kan Anda yang lebih mengerti ya, lebih paham. Nah, misalnya contoh ya gimana? Berarti tergantung kayak konten yang akan dibuat Pak ya, cara pembawaan untuk audionya nanti kan gitu. Iya, benar. Tergantung konten kita. Konten kita ini tujuan kemana? Untuk remaja atau anak-anak atau segala usia ya, ataukah untuk acara formal, itu harus kita lihat dulu konten ini kemana dulu. Jangan sampai salah. Ketika acara untuk konten formal Anda isi acara kayak gaya anak muda kan kurang pas ya enggak, atau untuk acara anak muda tapi Anda isi audionya kayak formal ya, jadi kesan anak muda nangkepnya jadi kayaknya kaku dia ya enggak, dia kurang meresapin, jadi info yang disampaikan ke anak muda tuh nggak akan tersampai. Mungkin kalau generasi orang tua Anda mungkin lebih nyampai, ya nggak?
Nah, emang voice over ini emang ada castingnya juga sama kayak dubbing ya. Mungkin ada ketika biasanya ada pemilihan juga ya. Ada casting untuk voice over, untuk dubbing ya enggak. Nanti orang tuh ingin menyesuaikan karakter suaranya. Misalnya dia mau buat iklan atau apa ya, atau company profile. Dia melihat karakter suaranya. Itu yang didengar. Yang harus diperhatikan. Oke, yang lain ada yang tanyakan?